warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, perkenalkan nama saya Siti Rucahya. Saya berkuliah di STI Nida Adabi dengan program studi Pendidikan Agama Islam reguler semester 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi, prinsip, dan model komunikasi mata kuliah digitalisasi komunikasi pembelajaran dengan dosen pengampu Bu Ana Novita Syahiro. Baik, langsung saja cekidot. Ya teman-teman, yang sudah saya jelaskan tadi dan yang telah saya sebutkan tadi, saya di sini akan menjelaskan tentang fungsi, prinsip, dan model komunikasi. Oke, kita langsung ke pembahasan saja. Nah, jadi komunikasi adalah suatu proses penyampaian yang berisi pesan, ide, dan gagasan dari suatu pihak kepada pihak lain agar terjadi saling mempengaruhi di antara kedua belah pihaknya. Jadi komunikasi itu ada dua. Yang pertama komunikasi verbal. Apa itu komunikasi verbal? Itu komunikasi lisan, secara lisan. Ada juga komunikasi nonverbal. Apa itu komunikasi nonverbal? Jadi komunikasi nonverbal itu seperti contohnya menganggukkan kepala seperti ini. Nah, itu artinya iya. Ada juga yang menggeleng-geleng kepala seperti ini. Contohnya tidak. Ada juga yang tersenyum. Nah, jadi yang tersenyum itu kayak misalkan dia sedang bahagia. Dia sedang tersenyum kepada lawan berkomunikasinya seperti itu. Ya, baik teman-teman, selanjutnya itu komunikasi juga memiliki fungsinya. Ada apa aja diantaranya? Yang pertama itu menumbuhkan rasa semangat kebersamaan atau biasa kita sebut dengan solidaritas. Yang kedua, informasi. Jadi komunikasi juga berfungsi untuk memberikan informasi kepada seseorang atau publik mengenai ide dan pikirannya. Yang ketiga yaitu mempengaruhi orang lain. Jadi komunikasi juga membuat pihak yang terlibat berusaha untuk saling mempengaruhi jalan pikirannya komunikan atau hingga merubah tingkah laku komunikan sesuai dengan jalan yang diharapkan. Ada juga mendidik. Jadi komunikasi juga sebagai sarana pendidikan. Komunikasi menjadi penyampaian atau ide pikiran kepada orang lain sehingga ya teman-teman, yang keempat itu mendidik. Nah, jadi komunikasi juga sebagai sarana pendidikan. Komunikasi menjadi penyampaian ide dan pikiran kepada orang lain sehingga membuat orang lain mendapatkan informasi dan pengetahuan. Contohnya kayak misalkan guru terhadap muridnya. Terus yang kelima yaitu ada menghibur. Nah, jadi komunikasi juga berfungsi untuk memberikan hiburan terhadap orang lain. Setelah kita menjelaskan fungsi komunikasi, di sini ada juga prinsip komunikasi dalam pendidikan. Jadi, dalam proses pembelajaran, komunikasi yang paling penting adalah bagaimana guru menyajikan ataupun menjelaskan materi sehingga siswa dapat memahami dan mengelola topik yang disampaikan guru secara baik. Jadi contohnya, prinsip komunikasi yang dapat diterapkan dan menciptakan pengajaran yang efektif, yaitu yang pertama, mendengarkan dengan baik. Mendengarkan sangatlah penting dalam berkomunikasi secara umum dan tentunya dalam belajar berkomunikasi. Secara khusus, siswa perlu mendengarkan dengan baik untuk memahami materi atau apa yang diajarkan oleh gurunya. Namun, tentunya juga guru harus mendengarkan baik-baik pendapat siswa agar mereka dapat memahami bagaimana cara mengajar yang efektif dan efisien. Yang kedua yaitu memberikan respon dan dengan baik selain menyimak. Jadi siswa juga merespon dengan baik terhadap apa yang diterimanya. Jawaban yang baik tidak hanya mengatakan memahami apa yang diajarkan, tetapi juga mengatakannya secara langsung jika bahwa dia ataupun siswa belum paham. Dengan demikian, guru dapat menyesuaikan
metode pengajaran, dan berusaha menyampaikannya dengan lebih baik. Selanjutnya, model komunikasi. Ada 3 model komunikasi. Yang pertama, model stimulus respon. Yang kedua, model interaksional. Yang ketiga, komunikasi sebagai proses. Apa itu model stimulus respon? Yaitu model ini merupakan model yang paling dasar dalam ilmu komunikasi. Model ini juga menunjukkan komunikasi sebagai sebuah proses aksi reaksi. Model ini beranggapan bahwa kata-kata verbal, tanda-tanda nonverbal, gambar-gambar, dan tindakan akan merangsang orang lain untuk memberikan respon dengan cara tertentu. Selanjutnya yang kedua, model interaksional. Jadi, model interaksional menekankan pada proses komunikasi secara dua arah di antara para komunikator. Dengan kata lain, komunikan berlangsung dua arah, dari pengirim dan kepada penerima, dari penerima kepada ke pengirim. Selanjutnya yang ketiga itu komunikasi sebagai proses. Proses komunikasi adalah bagaimana sang komunikator menyampaikan pesan kepada komunikannya, sehingga dapat menciptakan suatu persamaan. Makna antara komunikan adalah komunikatornya. Proses komunikan ini bertujuan untuk menciptakan komunikasi yang efektif, yang artinya sesuai dengan tujuan komunikasi pada umumnya. Saya menjelaskan materi yang tadi saya sampaikan. Selanjutnya akan saya kasih kesimpulan. Kesimpulannya, keberhasilan pendidikan yang banyak ditentukan oleh kemampuan dan keterampilan tenaga pendidik dalam berkomunikasi yang efektif kepada peserta didiknya, kayak misalkan guru terhadap muridnya. Komunikasi yang efektif mempunyai andil cukup besar dalam peningkatan kualitas dan keberhasilan proses pembelajaran. Dalam komunikasi yang efektif, maka akan terjadi transfer ilmu dan nilai bisa berjalan dengan efektif. Akan tetapi, jika komunikasi tidak efektif, maka transfer ilmu dan nilai pun tidak akan optimal. Tenaga pendidik harus menyadari bahwa dalam melaksanakan kegiatan proses pembelajaran, sebenarnya dia sedang melaksanakan kegiatan komunikasi. Untuk itu, tenaga pendidik sudah saatnya membekali diri dengan mempelajari ilmu komunikasi. Antara komponen, fungsi dan tujuan komunikasi, komunikasi yang efektif seperti apa, komunikasi antar budaya, dan konsep dasar komunikasi pendidikan. Nah, teman-teman, itulah materi yang telah saya sampaikan. Semoga apa yang telah saya sampaikan tadi bermanfaat ya untuk kita semua dan dapat juga kita pahami secara bersama-sama. Terima kasih telah menonton video saya. Syukran kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.